Selamat pagi kawan-kawan, Morgan. Ya, hari ini aku kembali lagi mau melakukan perjalanan ke arah Kassel. Itu jauh ya, sekitar 2 jam ke sana. Di sini sudah ada banyak off track atau kontrak-kontrak yang harus aku kerjakan. Jadi ini petanya ada sekitar 480 km hari ini yang harus aku jalani. Ya, inilah pekerjaan dari Berufskapar di Jerman. Ya, gimana perjalananku, ikuti terus.
yang aku bilang tadi, ini kendaraanku ini khusus menjemput sampah. Jadi Jerman ini nggak semua sampah itu bisa asal-asal buang aja. Di sini semua ada tempat pengumpulannya, kayak sampah besi, kunststoff, kertas, plastik, beda-beda ya. Dan aku dengar-dengar, aku pernah baca berita ya, ini nggak tahu betul atau enggak. Memang kerjaku di sini ngepres ya, ada ngepres juga. Jadi kunststoff itu semua kita press jadi satu balen, jadi satu gumpalan. Pada akhirnya itu dijual. Tapi aku pernah dengar berita kalau sampah plastik begitu juga dibuat, di press juga, tapi dikirim ke Indonesia ya. Aku pernah dengar berita itu. Terlalu inilah aku rasakan, terlalu mengerikan negara ini.
bebaskan dari, kalau di kanan kosong ke kanan semua. Ini khusus untuk orang-orang yang mau menyalip jalur kiri. Lihat, ada di kiriku lagi, dia mau menyalip. Nah, dia menyalip. Nah, dia blind atau tetap di jalur kiri karena di belakang dia nggak ada orang. Tapi kalau ada yang lebih cepat dari dia harus nyingkir ke kanan dengan aman. Jangan karena buru-buru mau kan jadi tabrakan, enggak juga. Harus hati-hati. Nih, aku nih. Kayak aku ini. Kanan. Nyalip nih. Ambil tipis. Sap. Belok. Dikit. Lewati. Nah, karena panjang mobil kita 6 meter, kita harus hati-hati juga. Setelah 800 meter, terus kiri untuk melanjutkan ke B3. Terus kiri untuk melanjutkan ke B3. Kencang kali. Terus di B3 sejauh 29 km. Jadi di Jerman ini, di Jerman lah negara yang jalan tolnya itu nggak ada batas kecepatannya ya. Maksudnya ada tempat yang tidak ada batas kecepatan maksimal mobil. Jadi orang-orang kaya katanya ya, orang-orang kaya di seluruh dunia mentes mobilnya itu, mentes kecepatan mobil itu semua ke Jerman, ke jalan tolnya. Kalau kau punya kecepatan mobil sampai 300 km per jam, coba di sini gitu loh. Dan orang-orang, katanya orang-orang Timur Tengah yang kaya-kaya yang beli mobil di Eropa semua ngetesnya di sini, di Jerman, di jalanan tol ini. Karena nggak ada batas kecepatannya, ketika ada tulisan 130 garis dicoret, atau selagi nggak ada blitz lah, selagi nggak ada kamera, mereka nyusul nyalip. Lihat ini, aku hampir 130 loh, tapi masih ada yang lebih cepat, yang jadi 150. Tapi pasti ada lagi lebih cepat dari dia. 180, 200. Mobil ini tembus-tembusnya 150 lah, paling maksimal. Tapi lambat dia ke 150-nya. Akselerasinya itu nggak terlalu bagus ya. Khusus ini, yang lain kita punya dua lagi mobil yang sejenis ini ya. Ada 3 lah totalnya, Sprinter. Nah, mobil yang terbaru cepat akselerasinya, mobil yang lama juga cepat juga akselerasinya. Tapi mesinnya sudah 2, yang satu masih baru.
lampu guys. Tadi lah guys, aduh udah kena blitz aku, ngayal aku tadi. Sialan. Bayar berapa tadi? Nah ini lagi blitz, lontong ini. Banyak sekali blitz di sini.
kecepatannya cuma bisa 100 km per jam, paling tinggi 100 km per jam. Walaupun banyak sebenarnya orang melanggarnya, ya seperti aku bilang tadi, selagi nggak ada kamera ya orang langgar-langgar aja. Nah ini ada masuk aku, lambang kuning ini artinya kota atau desa atau ort lah. Nah di sini kecepatan maksimal itu cuma bisa 50 km per jam. Kita sudah selesai. Sebenarnya aku punya 8 kunde lagi, tapi karena mobil sudah full muatan, kita cabut. Rambut udah banyak sekali, sampah-sampah. Buka baju lu guys ya, panas sekali. Memang lapetnya orang kantor ini guys, asal-asal buat titur, udah nggak muat, yang salahkan. Jadi tujuan kita Bad Kreuznach. Sebelumnya aku sudah pernah buat video di sini, silahkan dicek tentang keindahan Bad Kreuznach. Di situ ada pabrik, atau bukan pabrik sih, bengkel dari MAN Truk MAN, mitarbeiter kami, kerjasama dengan kami ya. Jaraknya sekitar 2 jam atau 178 km. Jadi 2 jam itu sudah sangat jauh di sini ya, karena jalannya hampir nggak pernah macet. 1 jam nanti buat istirahat. Jadi gitulah guys, sangat membosankan sekali. Kita cari dulu lagu-lagu Batak guys ya, bosan lagu-lagu Indonesia. Jadi inilah pekerjaan Burus Cover, apalagi kalau kerja sebagai ngangkat-ngangkat sampah ini. Karena Karena nasib-nasiban pulangnya. Tadi aku berangkat jam 6. Sekarang, tapi kalau ngikuti kontrak ini, kalau sempat semua aku jemput ya, kemungkinan aku pulang sampai di rumah, maksudku bisa jam 5. Dan itu belum termasuk aku bongkar muatan. Sekarang ini wah gawat. Ini firma yang aku jemput tadi ya, barang-barangnya ya, sampahnya. Ini mobil itu ditekan-tekan pakai stapler guys, atau forklift. Nggak tahu tidak rusak atau enggak. Igal lah. Kadang pun guru ini nggak mau tahu. Yang penting muat, bisa muat-muatnya. Nggak peduli mana, entar rusak atau apa, lapet juga ini. Terakhir kami yang tanggung jawab. Bangsat kan? Bangsat gak? Kanan atau lurus ini? Ini kanan atau lurus ya? Aku nggak tahu ini guys, kanan atau lurus ini? Lurus kami. Iya benar lurus. Salah. Sialan. Belok kiri ke Fuldaerstraße. Kanan seharusnya. Opa. Memoriku pun Setelah 400 tinggal 1 meter, jam belok lagi. kanan ke Lauterbacherstraße. Ya sampai mana lah bisa perjalanan kita ini, aku pun nggak tahu. Ini daerah sangat sempit dan
You know lah guys, you know. Apa sih yang aku bilangin? Aku nggak tahu. Apa ini? Sialan. Aku masuk daerah ini. Daerah apa namanya? Perbelanjaan. Seperti aneh kurasa mobil ini guys. Ah, nggak urusan lah. Dan itu pun tadi aku kasih tahu Belok kanan ke Lauterbacherstraße. kantorku bahwa saatnya mobil ini sudah full dan aku harus pulang. Masih aja dibilang enggak, bisa lagi jemput lagi, katanya gitu guys. Lapet kan? Tahu nggak kalian? Manusia lapet. Setelah 300 meter, belok kiri Karena ke apa? Asvelderstraße. Karena mereka yang dimarahi, tapi mereka nggak mau dimarahi, kenanya mau ke aku. Mobil ini rusak, tanggung jawabku. Kalau aku ditilang di sana, tanggung jawabku. Tapi dia nggak mau ini dimarahi ya. Gimana? Dia bilang rugi kan? Itu nggak timbal balik namanya. Tetap hati-hati kalau di daerah kota ya. Belok kiri ke Asvelderstraße. Setelah 600 meter, belok kanan menuju jalan B62 ke arah Frankfurt M. Biedenkopf. Biedenkopf. Biedenkopf, bukan Kopf. F. John Biedenkopf. Artinya kepalanya si Biden. Itu presiden Amerika sekarang, John Biden. Belok kanan menuju jalan B62. Setelah 300 meter, teruskan ke B62. Terus sejauh 41 km. Sialan, aku udah kena bis tadi guys. Jadi itu bukan angin tadi guys. Sebenarnya tadi itu gak 400 yang kuangkat itu, 200. Nasib dia loh itu. Itu kerja aku ekstra lah istilahnya ya. Gak kerja aku itu soalnya. Aku teringat sesuatu saya sama Bunda. Untung ngomong-ngomong tadi kami sama Bunda yang customer yang membantu kita pekerja yang membantu aku situ ya untuk aufladen, memasukkan muatan ke dalam mobil. Mereka soalnya nggak nyusun, seharusnya itu disusun, tapi nggak disusun dia, asal diserakinya gitu. Aku datang mau ngambil ya, gimana itu nggak tugas bukan? Tapi dia cuma sendiri kerja di situ, kasihan juga ada orang tua. Ya ajak ngomong-ngomong. Untung mau slender ya,
atau pendatang juga dia. Kayaknya dia orang-orang dari logat bahasanya orang-orang Polandia atau orang-orang Rumania lah tadi tuh, kayak kakek itu. Jadi aku tulis aja lah 400 ini, aku bilang. Ya terserah lah, egal kata dia. Yang penting diangkat gitu. Padahal kalau menurut hitunganku itu barang 200, tapi ya itu kan firma ke firma, perusahaan ke perusahaan dia bayar ke perusahaan kami, kayak gitu kira-kira. Jadi harus karang-karangin dikit-dikit. Sekarang jam tengah 11 ya. Tetap harus ke kanan karena ini tempat jalur lambat. Hanya ada rusak mobil ini, nggak tahu aku. Sensial itu. Shoot good namanya, barang yang harus ditutup karena biasanya ini batu, tanah, kerikil-kerikil di dalamnya. Nah itu termasuk juga sampah di sini. Jadi di sini tanah, kalau kita menggali atau menghancurkan rumah atau apalah itu, batu-batunya itu, tanahnya itu nggak bisa sembarangan dibuang. Ya kayak di Indonesia, maksudnya kalau di Indonesia dilihat ya mungkin nggak apa-apa ya. Kalau di sini selagi nggak ada melihat ya dibuangi nggak apa-apa, tapi harus dibuang di tempat yang ini, ada tempat pembuangannya, pengolahannya, dan kita harus bayar. Makanya di sini banyak yang namanya spare mul. Misalnya kayak lemari kayak gitu ya, lemari yang masih rusak sedikit mereka kasih sama orang kayak gitu. Kalau mau ambil aja. Piring kayak kami nih, kami dapat 2 sepeda dari ini, pemberian sih, sebenarnya bukan sepeda sih, bangku, lemari, piring-piring cantik, dapat spare mul, dikasih gratis daripada dipanggil orang untuk membuangnya, bayar mereka, mendingan kasih sama orang, kan gitu pikirannya. Itulah kelebihan dari Jerman ini juga. Kali 36 km di sini.
Bundesstraße namanya ya, bukan autobahn. Bundesstraße atau Bundesstraße lah. Sebenarnya Bundesstraße sih, bukan Landstraße. Iya, Bundesstraße. Apa bedanya? Aku nggak tahu juga sih. Landstraße itu kali ya. Jadi infrastruktur di sini memang sangat bagus lah. Jalan itu terus dibangun kayak jalan-jalan pertanian gini juga ada jalannya. Jadi akses jadi lebih cepat dan perekonomian di sini pun jadi lebih cepat. Nah, Jerman ini salah satu negara yang nomor 4 kalau nggak salah GDP-nya tertinggi ya. Pendapatan per kapitanya itu tinggi. Jadi kayak petani-petani di sini pun orang-orang kaya semua di sini. Nah, itu mungkin bagus kayak di Indonesia ini Pak Jokowi mengembangkan infrastruktur ya. Ya walaupun banyak yang kritik, tapi itu benar juga. Maksudnya aku setuju lah dengan hal itu. Karena aku lihat di sini ya, infrastruktur di sini sangat bagus sehingga akses perekonomiannya pun sangat cepat ya. Di mana-mana kita bisa lihat LKW, truk kontainer. Di mana-mana mobil-mobil ini perusahaan. Kayak kami nih tinggal yang sekitar 200 km jauhnya, tapi kerjanya ke sini, pulang hari juga. Kalau di Indonesia kayak misalnya aku ke Medan lah, dari Siantar ke Medan itu 4 jam. Itu berapa kilometer tuh sebenarnya? Kayaknya sampai 150 km. Tapi 4 jam, lama kali. Pada akhirnya kalau supir-supir yang antar provinsi gitu, maksudnya di sekitar provinsi aja, itu udah malas kurasa karena jauhnya itu kali ya. Jalan di sini ada bukan update satu di sana ya. Tangan udah bau lagi, mau makan lagi. Jadi kebiasaan far gini makannya di jalan. Jerman biasa kan makan roti guys.
jalan kau? Iya, mau ke Petrois, nah kenapa? Ah, Willy. Ah. Sobat keras yang ngapain? Disuruh jemput barang. Suruh siapa? Willy. Ya, Doni. Oh. Will. Ah, Siapa terakhir pakai ini? Stapler itu? stapler. Iya, putih stapler. Stapler mana ini? Atau gas yang kemarin kau pakai terakhir? Wah, aku nggak tahu. Aku ini Baron, kenapa? Oh. Karena tahu ada yang make. Tip yang tadi ku bilang, kau tahu nomornya berapa? Waduh, bentar lo. Nah, tuh ditanyain terus sama Manuel itu. Chipnya. Nah, Wah. Bentar lo, aduh. Wah, tabrakan. 0035. 0035. Iya. Oke, Will. Bentar. Nah, Aku kena blitz tadi nih kayaknya. Kalau enggak, maksudku kalau 30 lebih cepat kayak mana itu ya? Enggak ada tilang ya kan? 30 lebih cepat. Iya. Di Autobahn tapinya. Kata si Doni sih di atas 20 km SIM cabut katanya. Kena Di kota katanya. Ya, itulah ada 20 km lebih cepat. Maksudku ini coba searching dulu. Aku udah Oh, di Lantas kan? enggak di Autobahn. Oh, Autobahn. Nah, Autobahn mah Ya, pintar ya. tengok dulu lah nanti ini. Ya. Oke, Will. Oke, Oke, Will. ayo. Las Terase ini bukan ini. Aku lagi